Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuba Al-Ahzam, NIM 530202300083 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kitab tafsir Al-Quranul Azim karya dari Ibnu Katsir. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kitabnya, kita membahas dahulu biografi dari pengarang. Nama Ibnu Katsir, nama lengkapnya yaitu Imad al-Din Ismail bin Umar bin Ibnu Katsir al-Quraisy. Ia lebih terkenal dengan sebutan Abu al-Fida. Jadi sebutan Abu al-Fida ini sangat populer sekali. Beliau dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Ibnu Katsir ini pada awalnya ia merupakan seseorang yang ahli dalam bidang hadis. Ibnu Katsir itu belajar ilmu hadis itu kepada ulama-ulama yang terkenal di Hijaz atau di Arab Saudi, dan mendapatkan ijazah keilmuan dari Al-Wani dan pakar hadis terkenal seperti Jamal al-Din al-Mizzi yang wafat pada tahun 742 Hijriah. Sebelum populer di kalangan ulama, Ibnu Katsir itu merupakan seseorang yang hidupnya itu sangat sederhana di daerah Suriah. Jadi sebelum menjadi ulama, dia itu tinggalnya di Suriah. Namanya itu baru kemudian terkenal di kalangan para ulama itu ketika Ibnu Katsir itu terlibat dalam sebuah penelitian hukum. Penelitian hukumnya itu adalah penelitian hukum bagi seorang zindik yang dituduh menganut paham hulul atau inkarnasi, yang mana penelitian ini ditangani langsung oleh gubernur di Suriah pada saat itu. Nama gubernurnya itu Al-Tunbuga Al-Nasiri di akhir tahun 741 Hijriah atau 1341 Masehi. Kemudian sejak terlibat dengan tim untuk memecahkan hukum itu, nama Ibnu Katsir banyak dikenal di kalangan para peneliti, terutama terkenal di para pencari ilmu hadis. Kemudian ini ada cerita bahwa sejak umur 7 tahun itu Ibnu Katsir sudah tidak memiliki ayah. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahab di Damaskus. Dimulai dari sinilah kemudian Ibnu Katsir itu memulai menimba ilmu dengan ulama-ulama yang sangat terkenal seperti Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan juga Bahauddin Al-Qasimi bin Asyakir yang wafat pada tahun 723. Kemudian ada guru beliau lagi itu Ishaq bin Yahya Al-Amidi. Selain dalam bidang tafsir, Ibnu Katsir juga menguasai ilmu hadis, fikih, dan sejarah, sehingga dia itu memperoleh gelar sebagai mufasir, muhadis, fikih, dan mu'arrikh. Kemudian pada tahun 748 Hijriah atau 1348 Masehi, ia berumur 48. Ia menjadi guru di Turbaum Sholeh, yaitu sebuah lembaga pendidikan. Ia menggantikan gurunya yang bernama Muhammad Ibnu Muhammad Al-Zahabi pada tahun 756. Kemudian Ibnu Katsir setelah itu pada tahun 1355 Hijriah diangkat menjadi kepala dalam sebuah lembaga pendidikan yang bernama Darul Al-Hadis Al-Ashrafiyah. Kemudian pada tahun 768 Hijriah atau 1366 Masehi,
Gubernur Mankalibunga mengangkat Ibnu Katsir menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus. Terus karya-karya Ibnu Katsir diantaranya yaitu Tabaqat As-Syafi'iyah, kitab yang berisi pembagian kelompok-kelompok ulama yang bermadzhab Syafi'i. Terus Al-Bidayah wa Nihayah, kitab ini adalah kitab sejarah yang paling terkenal. Ini tuh karyanya Ibnu Katsir. Sejarah Islam yang isinya adalah sejarah awal diciptakan manusia sampai dengan masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam bidang metode tafsir, dalam bidang tafsir beliau itu menciptakan karya yang bernama Tafsir Al-Qur'anul Azim. Kitab ini lebih populer dengan nama Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir ini terdiri dari 4 jilid. 4 jilid ini dicetak oleh Maktabah As-Saffah Mesir. Kemudian tentunya latar belakang beliau itu menulis kitab tafsir ini, tentunya dia juga dia kan alim ulama, jadi dia itu merasa ada tanggung jawab untuk menuliskan fatwa-fatwa atau menuliskan pandangan dirinya untuk nantinya dikaji oleh para umat muslim. Kemudian metode penafsiran Ibnu Katsir. Namun sebelum saya bahas metode tentang Ibnu Katsir, kita bahas dulu sejarah latar belakang sejarah mengenai penulisan kitab ini. Pada umumnya para ahli sejarah tafsir itu menyebut karya tafsir Ibnu Katsir dengan nama Tafsir Al-Qur'anul Azim. Namun berdasarkan berbagai pendapat yang ada, belum ada kepastian mengenai judul dari kitab tafsir ini. Hal ini disebabkan Ibnu Katsir tampaknya tidak pernah secara eksplisit menyebutkan nama kitab tafsirnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penulis-penulis klasik lainnya. Jadi itu terdapat perbedaan pendapat mengenai judul dari karya kitab Ibnu Katsir ini. Penyebutan nama Al-Qur'anul Azim itu ya dikarenakan isinya di dalam tafsir itu adalah tafsir Al-Qur'an Azim. Kemudian ada pendapat dari Ali As-Sobuni. Nama Ibnu Katsir yang tentunya nama kitab tafsir Al-Qur'anul Azim, judul tersebut mencerminkan isi dari kitab tafsir tersebut. Kedua, ada kemungkinan bahwa nama tersebut memang diterapkan langsung oleh Ibnu Katsir sendiri yang selanjutnya akan disebut tafsir Ibnu Katsir. Karena ketidakpastian ini, tidak ada pendapat ulama yang dengan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan apa sesungguhnya nama asli dari kitab ini. Ibnu Katsir dalam penulisan kitabnya itu menggunakan metode tahlili. Ia menyajikan kitabnya secara urut. Jadi sistematikanya itu dia itu menyajikan kitabnya secara urut. Secara urut itu maksudnya urut ayat surat dan ayatnya itu urut sesuai dengan Mushaf Utsmani. Jilid yang pertama itu berisi tafsir surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nisa. Jilid kedua berisi tafsir surat Al-Maidah sampai dengan surat An-Nahl. Terus jilid ketiga berisi tafsir surat Al-Isra sampai dengan surat Yasin. Dan jilid keempat berisi tafsir surat Asy-Syaffat sampai dengan surat An-Nas. Kitab tafsir Ibnu Katsir juga dapat dikatakan menggunakan metode tematik atau maudhu'i.
karena dalam pembahasannya terdapat pengelompokan ayat-ayat yang dianggap memiliki tema yang sama. Kemudian mengenai corak, Ibnu Katsir itu pendekatan dulu. Ibnu Katsir itu memulai tafsirnya dengan mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama. Pendekatan ini itu merupakan suatu inovasi pada zamannya sebelumnya atau pada masa yang bersamaan dengan Ibnu Katsir. Banyak mufasir yang menafsirkan ayat secara terpisah, baik kita kata per kata maupun kalimat per kalimat, dengan mengelompokkan ayat-ayat tersebut. Ibnu Katsir menyoroti adanya munasabah atau hubungan antara ayat dalam setiap kelompok sesuai dengan urutan mushafi. Jadi itu Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dalam Al-Quran mushafi. Kemudian corak Ibnu Katsir itu melakukan pendekatan dengan tafsir bil maksur atau binakli, yang berarti tafsir didasarkan pada riwayat. Jadi dalam menafsirkan ayat itu juga Ibnu Katsir menggunakan riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in. Di samping itu Ibnu Katsir juga menggunakan pendapat atau ijtihad, pendapatnya atau ijtihadnya sebagai salah satu sumber penafsiran, sehingga kitab tafsirnya tidak sepenuhnya bergantung pada riwayat. Corak dari tafsir Ibnu Katsir ini mengarah pada tafsir i'tiqadi yang berfokus pada masalah keyakinan atau akidah. Dalam pandangan beliau, keyakinan tidak hanya mencakup aspek-aspek teologi seperti iman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga tercermin dalam tindakan sehari-hari, seperti memilih makanan yang halal. Melalui tafsirnya, Ibnu Katsir ingin menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seorang muslim, sekecil apapun, memiliki pengaruh terhadap spiritual dan hubungannya dengan Allah. Dalam hal ini, makan makanan halal bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah yang lebih besar. Jadi corak dalam penafsiran Ibnu Katsir itu yaitu i'tiqadi, keyakinan atau akidah. Jadi suatu hal yang kecil itu terdapat nilai spiritual. Misalnya kita memakai sandal saja itu dapat mempengaruhi, dapat memiliki pengaruh terhadap spiritual. Bagaimana cara kita melakukannya itu dapat berpengaruh terhadap spiritual. Kemudian kekurangan dan kelebihan. Menurut saya sih kalau kekurangan dan kelebihan itu tergantung pada kapasitas ilmu masing-masing dari mereka yang membaca kitab tafsir ini. Misal kita kok ingin misalnya kekurangan itu kekurangan saya tidak ingin sebenarnya menyebutkan kekurangan. Kalau kelebihan ya banyak. Kelebihan tafsir Ibnu Katsir ini diantaranya yaitu tadi secara urut, jadi enak untuk kalau dicari. Terus terus ada dalam penafsirannya itu menggunakan riwayat-riwayat. Terus itu kelebihannya sih. Terus kelebihannya itu semua surat dalam Al-Quran itu ditafsirkan beliau. Terus kalau dalam kekurangan ya tergantung dari cara memandang seseorang. Kalau seorang itu bercorak lebih condong ke fikih, kalau dia lebih condong ke fikih terus baca-baca kitab Ibnu Katsir, mungkin dia menemukan kekurangannya, yaitu dalam Ibnu Katsir itu tidak disebutkan secara rinci tentang hukum-hukum dalam ayat Al-Quran, karena latar belakang corak penafsiran ini itu akidah dan
keyakinan. Jadi kalau misalkan ada yang cari hukum-hukum Al-Quran kok ke Ibnu Katsir, itu mungkin dapat kekurangan, karena corak dari penafsiran itu, tafsir Ibnu Katsir ini bukan corak fikih, melainkan corak iktikadi atau keyakinan dan akidah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.